Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika menggelar rapat dengar pendapat bersama 4 kepala distrik, yakni Distrik Mimika Tengah, Mimika Barat, Kuala Kencana, dan Hoya di ruang aula DPRK Mimika Papua Tengah pada Senin 15 September 2025. RDP dipimpin Ketua Komisi 3 Herman Gafur dan diikuti Kepala Distrik Kuala Kencana Yemi Gorai, Kepala Distrik Mimika Barat Christian Warinusi, Kepala Distrik Hoya Yoteni Tabuni, dan Kepala Distrik Mimika Tengah Tobias Baka. RDP ini untuk mendengarkan berbagai persoalan di wilayah kerja masing-masing distrik, terutama pelayanan mendasar kepada masyarakat. Seperti di distrik Hoya dan Kuala Kencana yang tidak memiliki kantor. Sementara di distrik Mimika Barat, persoalan air bersih di 6 kampung dan pelayanan kesehatan di kampung Aparuka sejak tahun 2023. Belum ada pelayanan karena belum ada tenaga medis yang ditempatkan. Ada juga persoalan transportasi laut yang dikeluhkan masyarakat cukup tinggi. Pelayanan kesehatan mereka kalau sakit turun ke distrik di Pokonau. Memang Aparuka kan bagian dari kita, bagian dari 7 kampung. Saya sudah usulkan juga ke Kadis, kepala dinas, juga ke Puskesmas. Untuk sementara ini belum ada siapkan untuk tenaga yang masyarakat. Karena kita punya petugas di Puskesmas Pokonau itu jumlah 84 orang. Itu yang nanti tergantung kepala puskesmas menyiapkan tenaga berapa orang yang di pustu ya. Biasanya tahun-tahun berikutnya ada untuk. Tapi waktu pustu itu rusak, akhirnya mereka tidak jadi tidak pelayanan. Setelah kemarin usul lagi mereka sudah bangun di kampung Aparuka. Air bersih yang selama ini dibangun dari 2024 kemarin belum disalurkan ke masyarakat. 6 kampung, tapi yang terpasang sekarang hanya 5 kampung. 5 kampung. Kampung Aparukanya, kampung Apurinya belum. Atapo, Kiura, Mimika, Miguia sama Pokonau sudah terpasang. Tapi belum disalurkan airnya. Pemasangan untuk pipa-pipa itu di kampung Apuri belum. Ketua Komisi 3 Herman Gafur mengatakan, berbagai persoalan ini akan ditindaklanjuti ke pemerintah daerah agar fokus pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, terutama pelayanan publik baik kesehatan dan pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Dan poinnya memang dalam pertemuan hari ini ingin kita mencari tahu tentang persoalan-persoalan di 4 distrik ini. Apa yang menjadi kendala-kendala baik itu pelayanan masyarakat, pemerintahannya maupun partisipasi masyarakatnya seperti apa. Dan dalam RDP hari ini kita mendapatkan ada 2 distrik itu justru kantor distriknya justru tidak ada, khususnya yang ada di Hoya. Artinya ini menjadi pertanyaan kita bahwa bagaimana pelayanan masyarakat yang ada di distrik itu akan maksimal sementara distriknya sendiri atau kantor distriknya nggak ada. Sehingga 45 pegawai yang ada di distrik Hoya itu mereka stay di Timika. Ini kan persoalan. Tapi ini kita juga nggak bisa salahkan mereka. Karena apa? Karena memang kantor distriknya nggak ada di distrik Hoya. Belum lagi persoalan transportasi yang ada di sana. Satu kali naik itu harus mengalokasikan anggaran 180 juta. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa bagaimana Lapter itu dipercepat supaya dapat mengurai persoalan infrastruktur atau transportasi yang selama ini terisolasi yang ada di Hoya. Untuk pendidikan ada 4 kelas. Nah, ini tinggal kita maksimalkan terhadap pelayanan kesehatan yang ada di sana yang belum maksimal. Ini menjadi catatan untuk distrik Hoya. Distrik Kuala Kencana selama ini ya mungkin kita udah tahu semuanya ya bahwa kantor distrik itu distrik yang ada di kota sesungguhnya itu menjadi atensi, tapi sampai sekarang juga belum clear proses pembangunannya. Artinya belum lagi tentang penanggung jawab pembangunan kantor distrik yang tadinya itu ada di Tapen, sekarang itu dialihkan ke Dinas PU. Ini menjadi persoalan sesungguhnya, sehingga tolong kita berharap pada Bupati agar dapat mengevaluasi kembali tentang pendelegasian kewenangan ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Belum lagi aspirasi yang ada untuk pembangunan kantor kelurahan Karangsenang, karena selama ini sesungguhnya tanah itu kan tanah Pemda,
tapi masih ada oknum-oknum yang mengklaim tentang kepemilikan itu. Nah, ini kita berharap pemerintah daerah harus tegas melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang sengaja mempersulit atau mengklaim kepemilikan ini. Karena pelayanan masyarakat nggak boleh berhenti hanya karena klaim oleh oknum-oknum tertentu. Belum lagi pelayanan kesehatan yang ada di Tukini 1, 2, dan 3. Masyarakat berharapkan bahwa di situ harus ada posko, kalau perlu harus ada puskesmas, supaya keluhan pelayanan kesehatan ini betul-betul nggak ada lagi kita harapkan di masyarakat. Untuk Mimika Tengah dan Mimika Barat, mereka berharap harus ada transportasi publik sesungguhnya yang ada di sana. Oleh karena itu kita mendorong supaya bagaimana pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan menyiapkan persoalan ini dengan pendekatan subsidi supaya tingkat kemahalan transportasi ini bisa kita tekan. Artinya masyarakat dalam memaksimalkan aktivitasnya mereka dari pantai ke kota atau sebaliknya itu, mereka tidak lagi berpikir tentang bagaimana mahalnya biaya transportasi ini seperti ini karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Belum lagi tentang laporan adanya program pengadaan air bersih yang tahun 2024. Tapi asas manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat di 2 distrik ini. Ini kami Komisi 3 akan tindak lanjuti sehingga kami berharap bahwa di 2 distrik ini itu mereka untuk akhir 2025 ini paling tidak awal 2026 itu betul-betul persoalan air bersih ini atau yang telah dikerjakan dari mereka 2024 ini betul-betul sudah clear. Karena tidak mungkin programnya udah jalan tapi asas manfaatnya terhadap tujuan dari pengadaan air minum sendiri belum dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi pertanyaan kita, oleh karena itu kita minta kepada pemerintah daerah supaya bagaimana menginvestigasi atau mengurai masalahnya ada di mana. Kalau seandainya bahwa itu kesalahan pihak penyedia, tolong dimintai pertanggungjawabannya supaya itu bagaimana memperbaiki supaya masyarakat yang ada di 2 distrik itu segera mendapatkan fasilitas air bersih itu sendiri. Ecimsen Restu Andri melaporkan.